Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan, nama saya Susi Purwasi, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Makassar, program studi Pendidikan IPA dengan NIM 2590314951105. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Muhammadiyah Kubang Kondang, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dengan materi Sistem Pencernaan Manusia. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu nasionalnya ini Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan semuanya berdiri. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Bangsa dan bahasa kita bela.
komprehensif dalam sistem pencernaan. Yang ketiga, ini siswa dapat mengidentifikasi gangguan atau penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan manusia beserta cara pencegahannya. Sedangkan yang keempat, siswa mampu menerapkan pola hidup sehat dan mengidentifikasi makanan yang enak tapi tidak sehat dalam kehidupan sehari-hari. Ini terus apa yang akan kita lakukan? Nah, yang akan kita lakukan ini ada tanya jawab. Jadi nanti Ibu akan menayangkan video, kemudian ada tanya jawab. Dilanjut dengan diskusi kelompok, ya. Ini sudah Ibu bagi kelompoknya. Jadi untuk mengerjakan LKPD dilanjut dengan presentasi hasil diskusi kalian, ya. Silakan kalian siapkan dulu alat belajarnya. Ya, buku, pulpennya silakan dikeluarkan. Untuk mendukung kegiatan pembelajaran di sini sudah ada LKPD yang harus kalian diskusikan ya, dengan kelompok dan juga akan ada tentang materi kita. Jadi apa ini sistem pencernaan? Ya, jadi sistem pencernaan ini adalah rangkaian organ. Kalau rangkaian organ berarti di sini lebih dari satu ya organnya. Dalam tubuh manusia yang bekerja sama untuk mencerna makanan menjadi energi dan zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Ya. Jadi prosesnya ini dimulai dari mulut sampai anus ya. Nah, untuk mengetahui bagaimana prosesnya di mulut makanan itu diapakan, di lambung diapakan itu makanan, kita lihat video ya. Silakan diperhatikan, disimak. Hey kawan, namaku Gilbert Ambu. Ya, sekarang itu adalah pilihan aku. Oh, hari ini aku akan melakukan perjalanan seru ke dalam tubuh manusia. Jadi, mau menonton? Perjalanan ayo dulu. Wih! Sekarang kita menuju tenggorokan. Ini Facebook Farid. Oh, jangan bersabar. Aku harus bagaimana? Cap cip cup kembang kucuk. Sepertinya kita harus sini. Sebenarnya aku tidak terkejut. Baru menampung, mencampur, dan mengirim makanan menjadi bubur. Jadi, itu harus cukup kuat. Sejujurnya, ini tak tampak terlalu. Ya ampun, apa itu? Aduh, panas sekali. Jadi, hei kawan, ayo ke toilet. Aku pergi ya, selamat tinggal. Dari video tadi, kita sudah melihat ya gambaran perjalanan makanan mulai dari mulut sampai dibuang. Dan itu tidak langsung, butuh berapa lama tadi dia? Butuh 36 jam dari mulai makanan dikonsumsi sampai dia dibuang ke kamar mandi ya. Jadi organ-organnya yang pertama dimulai dari mulut. Di mana di mulut ini ada gigi ini untuk apa? Mencernaan makanan menjadi potongan kecil. Inilah yang disebut dengan pencernaan mekanik ya. Jadi mengubah ukuran makanan dari besar menjadi kecil. Kemudian di mulut juga ada tiga fungsi utama lidah untuk apa? Menyambung makanan dengan air liur dan juga sebagai indera perasa. Ya, jadi makanan ini enak tidak, garamnya merasa tidak, itu adalah fungsi dari lidah. Nah, dari mulut makanan yang sudah hancur tadi, ya. Dan ketika mengunyah makanan juga jangan terlalu terburu-buru ya. Sebaiknya mengunyah makanan itu lebih dari 30 kali sebelum kalian menelannya. Supaya apa? Supaya lebih mudah masuk ketika dia melewati kerongkongan dan membantu kerja lambung supaya lambung tidak terlalu kerja ekstra memasukkan makanan lagi.
lagunya nadanya itu adalah lagu ampar-ampar pisang. Tahu lagunya? Ayo ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Diganti kata-katanya dengan kata-kata sistem pencernaan. Jadi ayo kita semua belajar sistem pencernaan. Nadanya sama ya. Kita coba ya nyanyi bareng-bareng. Ayo kita semua belajar sistem pencernaan. Pada manusia dari mulut tikus, pada manusia dari mulut tikus. Makanan masuk mulut dipunya oleh gigi, terjadi pencernaan mekanik kimiawi, terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Lalu masuk ke obat, ada berisauti, dorong masuk ke lambung, ketika macam bensin. Sistem pencernaan kita wajib pelihara sebagai wujud syukur pada Tuhan yang Esa. Jadi kalimat terakhir ada penekanan ya. Janganlah sampai lupa jaga pola hidup sehat. Jadi usahakan pola hidup kita sehat supaya terhindar dari sakit berbahaya. Ada yang tahu pola hidup sehat seperti apa? Pola hidup sehat, makan makanan ya. Lagi. Pola tidur, nah, olahraga. Ya. Ini wajib kita pelihara. Jadi memelihara kesehatan itu merupakan salah satu wujud syukur kita pada Tuhan yang Esa, karena sudah diberi nikmat sehat, nikmat makan, tapi harus pilih juga makanan yang sehat ya. Ada tidak nih makanan tadi yang enak tapi tidak sehat ya. Jadi ini adalah sebaran organ dalam tubuh. Kamu tidak tiap kali makan seblak, gorengan, atau mie instan, tubuhmu cuek-cuek aja. Padahal, dibalik rasanya yang nagih, makanan tinggi minyak, garam, dan penyedap itu bikin organ penting seperti lambung, usus, dan hati kerja keras. Lambung bisa meradang, usus jadi lambat bersihin sisa makanan, dan hati terus-terusan dipaksa netralisir zat asin. Siapa yang suka seblak? Hati ya, kita ada suka seblak. Jadi ternyata makanan yang menurut kalian enak, rasanya nanti ini makan lagi, seblak, mie instan, itu ternyata kalau dikonsumsi secara terus itu akan mengakibatkan kerja keras pada hati ya, dan organ-organ lainnya. Terus apa dampaknya? Ya. Dampaknya silahkan kalian diskusikan dengan kelompok kalian ya, dari LKPD yang sudah ibu bagikan silahkan dilihat. Jadi perhatikan tugas yang diminta, setiap kelompok ini tugasnya beda-beda, jadi silahkan dilihat. Kemudian diskusikan dengan kelompokmu makanan apa yang enak tapi tidak baik untuk sistem pencernaan dan kesehatan ya. Silahkan diskusikan. Ibu beri waktu 20 menit ya untuk mendiskusikan dan mengerjakan tugas ya. Silakan, mana kapalnya sudah dibawa? Nah, jadi silakan dikeluarkan. Jadi dibaca tugasnya diminta untuk apa? Ya, silakan diskusikan dengan teman-teman kelompoknya. Apa-apa saja yang harus dikerjakan ya. Nih, ketika mengerjakan KBD, ibu tidak hanya menilai jawaban benar atau salah ya, tapi juga menilai kerja kalian. Kalian aktif tidak nih di kelompoknya, bekerja tidak atau hanya menonton, itu juga merupakan faktor penilaian ya dari ibu. Jadi silakan didiskusikan.
Ini berarti menghentikan segala aktivitas yang kita lakukan. Sekarang tangannya dilepaskan dari kemenangan, ya. Boleh dilakukan ke atas. Ya. Duduk dengan rileks. Simpan tangannya di atas paha. Ya. Boleh sampai bersandar. Duduk yang rileks. Ini duduknya. Duduknya ini. Ya. Sekarang pejamkan mata kalian. Ya. Pejamkan. Kemudian tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Hembuskan lagi. Sekali lagi. Sekarang dibuka mata. Sudah siap kalian? Sudah. Sudah lebih rileks, sudah lebih siap untuk presentasi. Dimulai dari kelompok 1 dulu ya. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mulut merupakan tempat pertama kali makanan masuk di mulut. Makanan akan dirasakan oleh lidah dan dihancurkan oleh gigi. Kerongkongan membawa makanan dari mulut menuju lambung melalui gerakan otot yang disebut peristaltik. Lambung masukkan makanan dengan enzim dan asam lambung setelah dilakukan tersebut. Untuk besar menyerap dari benda makanan sehingga berubah menjadi resesi. Rektum dan anus feses akan disimpan sementara dia makanan apa yang enak tapi tidak baik untuk kesehatan. Jelaskan apa alasannya. Menurut kelompok kami, makanan yang enak tapi tidak baik untuk kesehatan yaitu mie instan. Karena dalam mie instan hanya terdapat adonan mie dari tepung dan bumbu yang kaya akan lemak. Kalau hanya makanan mati saja selang beberapa hari secara terus maka tubuh akan mengalami kekurangan nutrisi kecuali kalau ditambah dengan masalah sayuran dan konsumsi dibatasi, misalnya seminggu sekali saja. Karena kandungan kadang-kadang sangat tinggi kalau dikonsumsi. Terus menerus dapat mengakibatkan tekanan darah tinggi. Konsumsi mie juga dapat mengakibatkan obesitas, gangguan pencernaan, risiko penyakit jantung, obesitas, dan kekurangan gizi. Yang bertanya tidak? Silakan mau bertanya, silakan dulu. Oh iya, silakan dia. Ada penjelasan kelompok 1 tadi itu boleh dimakan tidak? Boleh asal jangan terlalu sering, misalnya cukup seminggu sekali dan makannya ditambah telur, sayuran, bakso supaya ada gizinya. Ada yang bertanya lagi? Ya. Boleh silakan kembali ke tempat duduknya. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1 ya. Selanjutnya silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Penyakit atau gangguan? Biar terjadi peningkatan frekuensi maka susah dengan usia yang berbeda dan lain. Sulit. Kesulitan buang air besar dengan frekuensi yang jarang. Ada yang mau bertanya? Kelompok ya silakan Mina. Tadi kan lagi bisa menyebabkan dehidrasi dan oksigenasi. Gimana? Artinya apa? Dehidrasi itu rasa haus saja gitu kayak serat, kurang air, kalau oksigen itu kelebihan berat. Kamu lain? Tanya enggak? Sudah ada. Kalau tidak ada, silakan kelompok 2 kembali ke tempat duduknya. Kita beri aplaus dulu ya untuk kelompok 2. Oke, saya bertanya kelompok 3 Jangan maju. Ya, silakan. Jadi kelompok 3 ini tugasnya adalah melakukan role play atau seni peran ya. Jadi memerankan organ-organ sistem pencernaan. Silakan kelompok 3. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok Hai, saya Mulus. Saya berfungsi untuk menghaluskan makanan bercampur dengan
menuju melalui gerakan atau yang disebut baris aktif ya, gerakannya baris aktif ya. Selanjutnya ayo ini arah saya mau menunjukkan kedua dilanjutkan dalam mobil makanan akan berbentuk kebun. Arah saya merupakan organ tambahan pada sistem pencernaan. Saya usus besar dan tidak Saya lulus. Saya bersyukur hari lalu. Coba diulang, belum keras ya. Saya lulus. Saya berbukti sebagai jalur lahir fisik. Menggambarkan sisa makanan yang terbaik dalam bentuk proses. Sekarang pertanyaan keduanya, pertanyaan kedua yaitu menurut kelompok kalian makanan apa yang enak tapi tidak baik untuk kesehatan? Jelaskan apa alasannya. Menurut kelompok kami, makanan yang enak tapi tidak baik untuk kesehatan yaitu seblak. Karena seblak biasanya mengandung cabai yang banyak dan penyedap yang banyak. Ini tidak baik untuk kesehatan pencernaan kita karena bisa menimbulkan panas dalam di perut Dan diare. Ada yang mau tanya? Silakan nanti. Sembelih itu apa dan menyebabkan apa? Sembelih itu gangguan pencernaan bisa buang air besar. Sembelih dapat disebabkan oleh kurang minum, kurang konsumsi darah yang berasal dari air. Oke, sudah jelas jawabannya? Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Sudah. Silakan dulu. Mari tempatnya ya. Kita beri aplaus lagi untuk kelompok. Kelompok terakhir kan? Kelompok 4. Silakan. Untuk mengapresiasi kerja kita semua, kita lakukan satu poll dulu deh, karena kalian semua hebat semuanya. Keren, kita lakukan satu poll. Ya. Kelas berapa? Satu poll. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Ya. Semuanya keren. Ya. Kegiatan pembelajaran kita berarti ketika sudah presentasi dianggap selesai. Sebelumnya kita refleksi dulu ya. Ilmu apa yang sudah kita peroleh hari ini sesuai dengan tujuan dari pembelajaran yang sudah kita sampaikan di awal ya. Jadi yang pertama tadi tentang proses pencernaan. Proses pencernaan dimulai dari apa? Kemudian yang kedua, perbedaan pencernaan mekanik dan kimiawi apa? Kalau pencernaan mekanik ya, tujuannya mengubah makanan dari besar jadi kecil. Contohnya dilakukan oleh gigi. Sedangkan kalau pencernaan kimiawi itu dia menggunakan enzim. Contohnya itu tadi tabung ya. Yang ketiga, tadi apa saja makanan yang enak tapi tidak sehat? Ini ya. Makanan-makanan ini boleh kalian konsumsi dengan syarat tidak terlalu sering, dibatasi konsumsinya. Karena makanan-makanan ini biasanya banyak zat-zat tambahannya yang bisa menyebabkan diare, kegemukan, perut kembung, susah tidur ya. Jadi yang suka konsumsi mie seblak mulai sekarang dibatasi minimal 1 minggu sekali ya, supaya tubuh kita tetap sehat ya. Ini untuk memeriksa apakah kalian benar-benar paham atau tidak, coba lakukan tes ya. Siapkan di isi, soalnya berupa kotak isi lah. Silakan jangan lupa beri nama dan pasti. Memecahkan jujur ya, tidak ini tidak ada yang menang. Kami ingin tahu seberapa paham kalian tentang pembelajaran tadi. Ini
kita lakukan dulu bentuk afirmasi positif. Masih ingat? Afirmasi. Coba bentuk afirmasi